diskusi inspiratif yang menggali sudut pandang para ahli mengenai isu-isu penting dunia komunikasi dan media yang terus berkembang di era digital saat ini. Hari ini, kita akan membahas sebuah tema yang sangat dekat sekali dengan dunia kreator, mahasiswa komunikasi, dan juga pelaku industri media, yaitu kreativitas dan branding di era digital, antara konten dan juga keaslian. Di tengah industri media massa yang semakin kompetitif ini, konten digital menjadi penentu citra dari sebuah brand, baik itu brand pribadi maupun brand dari sebuah institusi. Lalu muncul satu pertanyaan besar, bagaimana sih caranya membangun brand yang kreatif, menarik, dan tetap otentik di tengah tekanan algoritma saat ini? Nah, pemirsa, untuk membahas lebih dalam tentang tema kita pada hari ini, bersama kami sudah hadir seorang narasumber hebat, yaitu beliau Ibu Ella Indah Dwi Syayekti, Magister Sosial. Nah, beliau ini merupakan dosen mata kuliah Industri Media Massa yang pastinya sebagai dosen Industri Media Massa, beliau ini sangat memahami perubahan perilaku media dan juga dinamika branding di era digital saat ini. Nah, baik pemirsa, langsung saja kita sambut narasumber kita pada siang hari ini, Ibu Ella Indah Dwi Syayekti, Magister Sosial. Halo Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik dan juga bahagia ya Ibu? Iya, tentu saja. Alhamdulillah. Nah Ibu, gimana nih kesan-kesannya bisa hadir di mimbar akademik hari ini Bu? Senang banget ya tentunya setelah beberapa kali dihubungi nggak bisa, Iya. tiba hari ini bisa tuh. Saya senang akhirnya bisa bergabung dengan teman-teman di live Kakak. Wah, luar biasa sekali ya Bu ya. Memang jodoh ya berarti Iya. sebelumnya dihubungi belum bisa. Alhamdulillah sekarang ini sudah bisa menyapa para pemirsa Kakak Media. Luar biasa sekali pemirsa ya. Nah, baik pemirsa, langsung saja ya. Kita akan memulai nih Ibu diskusi kita pada siang hari ini mengenai industri media massa. Nah, Ibu, dalam perspektif industri media massa yang Ibu ajarkan ya sebagai dosen mata kuliah industri media massa nih pemirsa. Bagaimana Ibu melihat perubahan pola kreativitas di era digital saat ini? Karena kan konten itu menjadi produk utama media ya Bu ya, betul ya? Nah, tapi kecepatannya ini sangat luar biasa. Apa yang sebenarnya terjadi saat ini Ibu? Baik, terima kasih pertanyaannya Aini. Jadi ini untuk perubahan kreativitas antara yang awalnya di media massa ataupun di media-media tradisional, terus sekarang udah berubah ke media digital nih. Jadi memang ada pergeseran pola atau pergeseran orientasi. Kalau dulu misalkan di media massa itu masih zamannya kayak, oh kreativitas ini hanya untuk membangun sebuah brand atau satu brand dengan brand lain tuh bisa berbeda karena memang marketingnya itu dari tim yang berbeda. Namun sekarang dengan adanya misalkan TikTok, Instagram itu kreativitas itu jadi kayak tumpang tindih, banyak konten-konten yang tumpang tindih seperti yang dikatakan Aini tadi mengenai kecepatan yang saat ini sudah masif, itu juga mempengaruhi kreativitas. Kalau dulu kreativitas itu memang hanya untuk menggali ide, sekarang kreativitas juga disesuaikan dengan bagaimana algoritma yang ada di media tersebut. Nah, dari sini tuh muncul tantangannya nih ini. Jadi kalau yang dulu tuh oke kreativitas ini yang penting idenya sesuai. Tapi kalau sekarang tuh harus sesuai dengan algoritma karena algoritma ini juga kan mengejar kecepatan. Betul. Jadi ada juga tantangannya kayak ini tuh konten kreatif ini etis atau enggak seperti itu. Baik pemirsa, nah di media sosial ini kan Ibu banyak sekali kreator itu mengikuti tren agar kontennya dilihat ya Bu ya. Jadi mereka ini terpaku dengan tren yang saat ini lagi hype gitu ya Ibu. Nah, menurut Ibu apakah mengikuti tren ini justru membuat konten kreator ini kehilangan keasliannya Ibu? Atau justru ini tuh menjadi salah satu bagian dari strategi menjaga branding yang harus dilakukan Ibu? Oke, mengenai bagaimana kreator ketika mengikuti tren, menurut saya Betul. itu justru malah bagus Mm-mm. karena
seorang kreator itu mempunyai kreativitas yang bagus dan juga memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan algoritma, dengan perkembangan media sosial. Namun di sini ketika seorang itu ingin menunjukkan kreativitasnya, jangan hanya mengikuti orang lain saja. Jadi dia harus memposisikan dirinya sesuai dengan personal brandingnya. Ketika seseorang itu misalkan visi misinya kontennya A nih, ketika di media sosial atau di TikTok, Instagram, misalkan ada tren B, dia bisa saja mengikuti tren B tersebut asalkan isi dari konten itu tetap sesuai dengan visi misinya yaitu A. Nah, terus mengenai apakah ini sesuai dengan personal brandingnya, itu malah justru bagus karena dia bisa mengikuti perkembangan. Selain membranding dirinya yang mengikuti perkembangan zaman, dia juga tetap bisa membranding dirinya sesuai dengan personalnya ataupun ide-ide yang memang dari awal ingin disampaikan di dalam media tersebut. Oke, baik pemirsa. Nah, berarti ya Bu, seorang konten kreator ini selain harus bisa menjaga brandingnya, tapi dia juga harus bisa beradaptasi ya Bu ya, Iya, dengan konten-konten yang sedang tren saat ini pemirsa. Justru itu berarti menjadi salah satu strategi ya Bu ya, agar bisa menjaga audiensnya gitu pemirsa. Nah, di tengah arus konten yang begitu cepat ini, kemampuan apa saja sih Ibu yang menurut Ibu penting dimiliki oleh para mahasiswa ataupun para konten kreator muda ya, supaya bisa membangun branding yang kuat tetapi juga tetap mencerminkan jati dirinya Ibu? oke, beberapa keterampilan yang bisa dilakukan untuk mahasiswa agar lebih kreatif, yang pertama adalah dia tahu ini, personalnya sendiri. Seperti tadi, konten-konten apa sih yang ingin dia sampaikan. Dia nggak boleh hanya ikut arus, misalkan hari ini dia kontennya makanan, terus besok kontennya jadi fashion, itu nggak boleh. Jadi yang pertama seorang konten kreator itu meskipun trennya nanti musik atau nanti diganti dengan animasi, dia tetap membawa ide-ide yang awalnya dia ingin bawa gitu. Terus yang kedua ada juga seseorang mahasiswa atau konten kreator itu dia harus tahu nih literasi media, algoritmanya, apa yang sedang tren kayak tadi. Terus yang ketiga itu ada etika media juga. Jadi seseorang ketika jadi konten kreator, seseorang kan boleh ya sebenarnya menjadi sekreatif mungkin, tapi dia harus tahu nih, dia harus tahu etika dalam bermedia seperti apa. Misalkan dia nggak boleh menyebar hoax, itu harus dilakukan. Dan yang terakhir dia harus punya empati nih. Kadang kan kalau kita tahu konten-konten yang ada di media, apalagi di TikTok itu ada orang yang melakukan ini, eksplorasi terhadap hewan Iya misalkan, itu betul. nggak boleh. Jadi meskipun kita sekreatif apapun, misalkan kita bermain dengan kucing, kita jadikan konten, kita harus menanamkan empati kepada kucing itu, atau kepada objek-objek yang memang kita gunakan untuk konten. Oke, baik. Nah, menurut Ibu nih, apakah ada strategi praktis gitu Ibu yang bisa dilakukan agar konten ini tetap kreatif namun tidak kehilangan keasliannya, terutama saat algoritma lebih sering mendorong konten viral dan instan seperti yang sedang marak saat ini ya Bu. Para konten kreator ini tertekan oleh adanya algoritma begitu Ibu. Oke, jadi untuk strateginya yaitu jangan selalu mengejar tentang ini, apa namanya, viral atau jangan selalu mengejar tentang viewer, tapi juga kita harus tetap menanamkan visi misi kita apa sih di dalam konten tersebut, seperti itu. Oke. Nah, baik pemirsa, jadi itu tadi ya, kita harus benar-benar menanamkan apa visi misi kita menjadi seorang konten kreator gitu ya. Dan juga tadi ditekankan kita juga harus konsisten gitu ya Ibu. Jadi kita harus mengikuti tren, bisa beradaptasi dengan tren saat ini, tapi kita juga harus konsisten. Misalnya dari awal kita sebagai konten kreator food vlogger gitu ya. Nah, sampai akhir kita juga harus bisa menjaga nih branding kita sebagai food vlogger. Jangan ketika, oh sekarang ternyata lagi hype-nya beauty gitu ya, beauty vlogger terus bergeser ke beauty. Jadi kan nanti tidak sesuai dengan visi misi awalnya gitu ya Ibu. Nah, menarik sekali nih pemirsa, khususnya buat mungkin para pemirsa Kakak Media yang saat ini tengah menjalani fokus sebagai konten kreator muda.
Nah, pemirsa, sebelum kita akhiri perjumpaan kali ini, mungkin Ibu ada pesan dan harapan untuk mahasiswa ya, khususnya para kreator muda, agar tetap percaya diri Ibu di tengah maraknya konten pada saat ini Ibu. Oke, baik untuk teman-teman mahasiswa ataupun konten kreator muda saat ini diharapkan jangan hanya mengejar trending, tapi tetap tadi memperhatikan keotentikan diri sendiri. Apa yang ingin dicapai, apa visi misi yang dibawa, itu tetap konsisten sampai akhir. Terus juga jangan takut kalau misalkan ada konten-kontennya yang nggak viral, karena memang konten-konten yang jangka panjang, misalkan konten edukasi, itu terkadang nggak se-happening konten-konten yang sedang tren di algoritma, tapi itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi, mengenai konten ini bukan hanya apa yang terlihat, tapi apa yang ingin kita bawa dan kita sampaikan kepada masyarakat. Baik, begitu pemirsa. Nah, luar biasa sekali ya diskusi kita pada siang hari ini dan tentunya sangat bermanfaat sekali ya Ibu, khususnya buat teman-teman yang sedang menjalani kegiatan sebagai konten kreator. Nah, kita jadi semakin memahami bahwasanya branding di era digital ini bukan sekedar mengikuti tren pemirsa, tetapi juga bagaimana caranya kita membangun identitas yang kuat dan otentik seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu Ella tadi. Nah, media boleh berubah, algoritma boleh berganti, tapi pemirsa, keaslian tetap menjadi kunci agar sebuah brand memiliki nilai yang bertahan. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Ella yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di Mimbar Akademik dan memberikan ilmunya kepada para pemirsa Kakak Media. Terima kasih banyak Ibu Ella. Sama-sama. Terima kasih juga kepada seluruh pemirsa setia Kakak Media. Sampai jumpa di Mimbar Akademik berikutnya. Saya Aini dan seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.